Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kana bi ibadihi khabiran basira alladzi ba'athahu bil haqqi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallama tatsliman katsira. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kita muliakan bersama, pengasuh pondok pesantren Yambu'ul Ulum Desa Tambang Sari, beliau Al-Mukarram Akhinal Karim Kiai Abdul Khalik bin Asy-Syafi'i almarhum, dan segenap para sesepuh dusun Tambang Sari ingkang kita muliakan bersama, panjenenganipun Romo Kiai Ishak Sajuri, Romo Kiai Haji Ahmad Rifai, semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kalau diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua, adik-adik semua, sehingga dalam acara nopo niki? Acara ini nopo? Dalam tajuk acara kultum menjelang buka puasa. Berarti kalau kultum itu kepanjangan dari kuliah 7 menit. Berarti nggih, kalau kita mulai pada pukul 5.18, maka ditambah 7 pinten? Berapa berarti? 8 tambah 7 berapa? 15. Berarti 25. 25 nek bahasanya 7 menit, berarti nanti 5.25 harus selesai. Ya, kita lihat nanti saja. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa bertemu, bermuajahah dalam majelis yang insyaallah mubarakah ini. Sholawat beruntaikan salam semoga tetap terhaturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir kiamat. Amin Allahumma amin. Karena bahasanya kultum juga, ini tadi juga dadaan tadi pagi dengan beliau panjenenganipun Romo Yai Kiai Abdul Khalik untuk ngisi, dan baru saja saya juga ngisi baca kitab di rumah langsung ke sini tadi. Jadi tidak banyak yang barangkali yang akan saya sampaikan. Intinya sebagai tulabul ilm atau sebagai santri, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang begitu penting. Ada sebuah makalah yang penting sekali untuk teman-teman ketahui, bahwasanya al ilmu yunalu bil mutola'ah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridol masyayikh. Bahwasanya ilmu itu ada 3 komponen penting yang tidak boleh kita tinggalkan. 3 unsur di dalam kita mencari ilmu, dalam kita menimba ilmu di pondok pesantren tercinta ini, ada 3 hal. Yang pertama, aspek pertama yang begitu penting, yunalu al ilmu bil mutola'ah. Ilmu itu bisa didapatkan dengan mutola'ah. Bukan hanya mutola'ah itu belajar. Ya deres fil makna mutola'ah ya murojaah. Kalau misalnya baca dalam konteks menghafalkan Al-Quran, berarti ya deres Al-Quran, diperbanyak deresnya, diperbanyak murojaahnya. Maka ilmunya itu baru akan sampai dapatkan caranya itu, jalannya itu, mutola'ah. Maka kalau sampai persentase itu, sampai itu ketika ngaji misalkan ya, ngaji di pondok, itu lamanya hanya berapa lama saja. Dalam satu pengajian kitab, paling lama itu 1 jam atau 1 jam setengah, itu suwini pol suwine. Kadang ngajinya habis ngantuk-ngantuk bareng. Pun juga di sekolah. Di sekolah itu hanya berapa menit saja. Nah, di sekolah maupun di pondok yang kita ngaji itu,
akan lebih kenceng nalenine, ditaleni ilmunya itu dikenceng dengan mutolaah, diperbanyak mutolaahnya, diperbanyak belajarnya, diperbanyak membaca kitabnya, buka-buka kitab ketika di kamar. Jadi nang kamar daripada waktu nganggur dolanan gedabrus tinggo ngomong karo kancane sing gak genah, daripada tinggo ngalor ngidul, mending tinggo murojaah Al-Qur'ane utawa tinggo buka kitabe. Diulangi, tinggo naleni perkara yang sudah dihafalkan, tinggal naleni perkara yang sudah dipelajari di sekolah maupun di pondok pesantren. Jalannya itu penting sekali. Tidak ada orang itu bisa pintar dengan sendirinya tanpa belajar. Oh, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya orang yang pintar itu tanpa belajar, tanpa ada usaha, itu tidak ada. Kecuali memang orang-orang yang sudah berada dalam tingkatan khusus yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Kalau tingkatan kita, ya jalannya ya mutolaah itu. Kemudian aspek yang kedua, wa barokatuhu bil khidmah. Kalau sudah mutolaah, sinaune sing tenanan, nang pondok sinau tenanan, di sekolah juga sinau tenanan, kemudian ditualeni kewenceng dengan mutolaah, dengan murojaah, ibarat kalau nisbat dengan Al-Quran, misalnya kita sudah setoran setiap hari, kita juga sudah murojaah setiap hari, yang sebelum-sebelumnya dari awal hingga terakhir kita murojaah terus, wis ditualeni kenceng, maka tinggal kita cari yang namanya barokah. Wa barokatuhu bil khidmah. Barokahnya ilmu itu dengan khidmah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, tambahi kebagusan. Sampeyan belajar wis naleni ilmu tenanan, wis sinau tenanan. Wis sinau untuk maca kitab wolak-walik, untuk ngapalno kitab, ngapalne Quran, wis diwaca terus dibolan-baleni terus sampai kelotok, tapi kalau tidak ada barokahnya itu namanya sia-sia. Barokah itu yang paling penting. Kebagusannya itu yang di sana itu, yang bisa sampean pelajari, yang sampean hafalkan menjadi baik ya dengan barokah itu. Jalannya itu apa? Nah, ilmu tadi jalannya dengan belajar, kalau barokah itu jalannya adalah dengan khidmah. Dengan khidmah. Khidmah niku nopo? Khidmah itu ngeladeni kepada guru, ngeladeni kepada pondok pesantren, ngeladeni kepada sesama santri. Ada khidmatul syekh, ada khidmatul ustaz, ada khidmatul talamid, ada khidmatul madrasah dan lain sebagainya. Misalnya, ya ada yang delalah sampean panjenengan semua kan bertempat di pondok pesantren yang berada di dalamnya. Beliau Kiai Abdul Khalik dan juga Ibu Nyai Asmini. Lah khidmah ngeladeni, khidmah itu ewang-ewang. Misalnya jogane kotor, ya sampean resi, gak usah ngenteni dikon. Karena ini adalah kebutuhan. Aku butuh ben ngelmuku barokah, carane piye? Aku tak khidmah. Jogane kotor diresiki. Ana perkara sing teng selengkah durung diisai. Nah, begitu. Dan cirinya santri itu adalah memiliki jiwa entengan. Santri kok gak duwe jiwa entengan, dipertanyakan jiwa kesantriannya. Ya. Jadi ini sing gampang-gampang. Ono gak usah ngenteni dikon, gak usah ngenteni instruksi, gak usah ngenteni pengurus dadak nunjuk sampean. Ketika ada perkara yang seharusnya perlu dibereskan, segera dibereskan. Biniyatil khidmah. Nah, itu minangkane khidmah. Atau misalkan yang paling sederhana adalah khidmah itu sampean menaati peraturan pondok pesantren. Nah, itu juga sudah termasuk khidmah. Karena yang kita harapkan adalah ridhonya para guru, ridhonya para ustadz, dan ridhonya para kiai. Nah, kiai itu tidak akan ridho kalau misalkan kita nanti melanggar peraturan. Lah kalau kita cara paling sederhana ya kita menaati tata tertib peraturan pondok pesantren. Itu khidmah. Atau misalkan yang diamanai menjadi pengurus pondok. Ada yang menjadi pengurus pondok atau yang diamanai menjadi seksi dokumentasi seperti beliau Kang niki. Ya jadilah dokumentasi yang terbaik. Sarana khidmah, niatnya adalah khidmah. Tujuannya apa? Agar mendapatkan barokahnya ilmu. Sing dadi ketua pondok, jadilah pemimpin yang terbaik. Karena adalah sebagai khidmah, kebutuhan kita. Yang jadi sekretaris pondok, jadilah sekretaris yang baik.
Yang jadi bendahara pondok, jadilah bendahara yang baik. Karena itu adalah bagian dari khidmah. Khidmatul madrasah, khidmatul ma'had, khidmatul masyayikh. Itu penting sekali. Kalau wong iku kok pintere sak sundul gulung, sundul langit, tapi kok ngelmune ra barokah, gak kanggo. Pulang-pulang ke rumah, tiba-tiba hafalannya hilang karena tidak ada barokahnya. Pulang-pulang ke rumah, apa yang dipelajari selama di pondok gak ilang sama sekali karena gak ada barokahnya. Tadi barokahnya ilmu dengan khidmah. Yang ketiga, wanaf'uhu biridol masyayikh. Ini juga penting. Untuk mendapatkan, kalau misalkan sudah kita taleni ngelmune, kita sudah belajar sungguh-sungguh, mutola'ai mempeng, murojaai tenanan bolak-balik gak hitungan, kemudian kita juga khidmah ngewangi neng pondok, ngewangi ngabdi datang masyayikh, maka tinggal kita untuk mencari ridho dari para guru. Ini nek sing sapi tamat-tamat. Caranya bagaimana? Yang sederhana ya tadi. Dengan kita tidak sering melanggar atau tidak melanggar aturan-aturan pondok pesantren, gak melakukan maksiat-maksiat, maka nanti insya Allah para guru itu akan ridho terhadap kita. Dalam suatu syair yang terkenal yang sampean-sampean juga sudah hafal, aspek-aspek dalam mempelajari ilmu itu ada yang lain. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Saumbi ka majmu'a bagaimana? Terus bi majmu'iha, terus bi bayani. Terus napa mawon? Satu. Terus watul zamanin. Zukain itu apa? Zukain itu apa? Berpikir. Nah, saya suka dengan diksi atau gaya bahasa itu, berpikir. Zukain itu kalau diterjemahkan secara literal atau secara bahasa itu cerdas. Tapi yang dikehendaki di sini, apakah orang yang belajar itu harus orang yang cerdas? Apakah orang yang nyantri itu harus orang yang IQ-nya di atas rata-rata, di atas 150? Apakah orang yang kecerdasannya luar biasa? Karena syaratnya zukain? Tidak. Tapi setidaknya dia masih memiliki pikiran yang normal, masih memiliki otak yang bisa digunakan untuk berpikir. Itu zukain. Ini penting sekali. Yang kemudian adalah khirsin. Semangat. Nah, sampai anak sinau tapi nggak ada semangatnya, ya sia-sia. Sampai belajar, ada mengikuti rutinitas kegiatan rundown setiap hari, jadwal jam segini ngaji, jadwal jam segini apalan, jadwal jam segini lalaran, jadwal jam segini murojaah, jadwal jam segini musyawarah, jadwal jam segini ngaji lagi. Tapi diikuti hanya mengikuti rutinitas tanpa ada semangat, ya sampean juga nggak akan mendapatkan apa-apa. Lawang gak semangat belas, lawang ketika mendengarkan pelajaran sampean tidak ada semangat, tidak ada ghirah, tidak ada yes, gak ada niatan untuk mendengarkan, ya akan masuk dalam kuping, lewat kuping tengen, metu kuping kiwa. Bar metu saka majelis, bar ngaji sudah hilang semuanya. Sampean tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada semangat. Nggak ada semangat. Lah semangat itu dibangun atas dasar apa? Kalau dalam redaksi kitab Tarojumah itu, Syekh Ahmad Rifai itu dalam untuk memupuk semangat, di setiap kitabnya selalu dipesankan. Bagaimana? Ada yang hafal? Wabtaghi bil asbabi lal amniyah. Yang itu loh. Wa tahiril qalba, apa mboten? Terus? Nah, wa tahiril qalba. Nah, ini untuk memupuk semangat itu dengan cara ini. Tahiril qalba, atine kudu resik. Ati itu ibarat gelas. Gelas untuk menampung ilmu. Nek gelasnya iku resik, nanti ilmu banyu putih ketika dijokkan dalam gelas akan terlihat bening, sempurna ilmu kita. Tapi nek gelasnya rusuh, gak tahu diresiki, kakean dinggo maksiat, kakean dinggo dolanan, kakean dinggo guyon sing terlalu berlebihan, ya maka gelas itu akan kotor. Ibaratnya begitu. Maka ilmu yang putih, air putih yang dimasukkan ketika dilihat, ya tidak akan terlihat bening. Lah wong wadai wae butek, tercampur dengan perkara kotor,
wa tahhiril qalba wa sahhihin niyah. Benarkan niatmu, luruskan niatmu. Ini untuk memupuk semangat. Ben ketika sampai majelis ilmu, sampai semangat untuk mendengarkan, sampai semangat untuk belajar, sampai semangat untuk mutolaah. Tujuan sampean datang jauh-jauh dari rumah itu apa? Ya untuk ngaji, untuk nyantri, untuk belajar. Itu tujuannya, diiling-iling terus. Kesini bukan untuk guyon, kesini bukan untuk golek konco, kesini bukan untuk dolanan, bukan. Tapi tujuannya adalah belajar untuk mencari ilmu, sing pengen Al-Quran ya untuk menghafalkan Al-Quran. Diiling-iling terus itu. Wabtaghi bil asbaba lal amniyah. Dan lakukanlah segala hal-hal yang menjadikan sebabnya ilmu. Sebabnya ilmu itu apa? Ya mutolaah, ya murojaah, ya musyawarah, ya muhafadhah, ya murojaah. Ya belajar, ya membuka kembali pelajaran yang sudah dipelajari, diulang-ulang kembali hafalannya, kemudian dihafalkan pelajarannya, kitabnya itu dihafalkan. Nah, itu sebab-sebab untuk mencari ilmu. Dukain wakhirsin terus apa? Wastibarin, sabar. Golek ilmu itu proses, butuh waktu. Nggak serta-merta sampean ngaji, sampean paham. Nggak serta-merta sampean hafalan 1 ayat, 2 ayat, sampean langsung bisa mengingatnya beberapa waktu yang setelahnya. Tapi harus diulang-ulang. Kadang ya lali barang, kadang ya gak paham barang, kadang ya rada angel barang. Itu sabar, kudu tenanan. Terus apa? Wabul khotin, sangu. Nah, seperti sampean itu masih mendapatkan sangu dengan orang tua, itu juga sarana untuk mendapatkan ilmu. Terus wa irsyadi ustadzin. Kalau semuanya dari aspek dari diri kita sudah, dari sabar, dari tenanan, dari niatnya sudah tertata, semangatnya luar biasa, maka tinggal dari gurunya. Guru menyampaikan kitab pelajaran di kelas, di pondok dengan sungguh-sungguh. Sampean ya wis tenanan, gurune ya tenanan, maka sempurnalah ilmu sampean. Lanjut apa lagi? Watu li zamanin. Iki sing paling penting. Ilmu itu tidak hanya diperoleh hanya 1-2 hari, tidak bisa. Pemenang sampean mondok mek setahun saja ya gak oleh apa-apa. 3 tahun itu masih kurang. Setidaknya sampean harus nyantri di pondok pesantren yang ulum itu minimal 6 tahun. Soalnya kuncinya adalah tuli zaman. Kudu suwe waktune. Aja mek sediluk-sediluk. Apa meneh sediluk balik. Wah, ya ngelmune sampean ketinggalan nang omah. Gak sida digawa balik rene meneh. Ape digawa balik rene di murojaah malah ketinggalan. Nah, ketika wis pulang wis boyong, ngelmune ketinggalan nang pondok kabeh gara-gara sering mulih. Ini kan ya repot. Tuli zamanin. Terkait dengan watahiril qalba wa sahhihin niyah wabtaghi bil asbabil amniyah, ini ada syair juga yang lain. Ketika Imam Syafi'i itu seorang mujtahid, wong alim, orang yang apal Al-Quran. Kalau sampean hafal Al-Quran itu nanti tamatnya usia berapa? Paling muda usia berapa? 18. Imam Syafi'i itu usia 9 tahun sudah hafal Quran. Usia 12 tahun sudah menghafalkan kitab hadisnya Imam Malik, kitab Muwatta. Jadi Imam Syafi'i itu sejak kecil lahir pada tahun 105 Hijrian. Beliau lahir di sekitar Gaza, Palestina. Beliau itu lahir dalam keadaan fakir miskin, gak duwe apa-apa, yatim. Yatim pada masa kecilnya yatim, kemudian oleh ibunya dibawa pulang ke negara Mekah. Di Mekah ketika usia 8 tahun sampai 9 tahun itu digunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Usia 9 tahun beliau sudah hafal Quran. Kemudian ketika setelah itu sampai usia 12 tahun beliau ngaji dengan Syekh Muhammad Muhammad Al-Azanji, Khalid Az-Zanji, bangsa Negro di Mekah, ilmu fikih, ilmu-ilmu dasar. Kemudian pada usia 12 tahun beliau pengen mondok di Madinah terhadap Imam Malik bin Anas. Pada saat itu Imam Malik terkenal ahlul hadis. Nah, termasuk orang yang paling kondang dalam hadis adalah Imam Malik pada saat itu. Lah, Imam Malik punya karangan yang namanya Al-Muwatta. Lah, sebelum mondok terhadap Imam Malik, Imam Syafi'i itu sudah terlebih dahulu menghafalkan
kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dihafalkan dalam waktu 3 hari. Wes apal Quran sejak umur 9 tahun. Kemudian apal kitab Muwatta' dalam waktu 3 hari di usia 12 tahun. Itu Imam Syafi'i. Ngalime gak karu-karuan. Hafal beribu-ribu hadis. Beserta dengan sanad-sanadnya. Sanad-sanad itu kayak misalkan sampean ketika memaknai Bulughul Maram atau hadis Arba'in Nawawi, itu biasanya ada hadis an Jabir, an Abi Hurairah, an Anas, an. Lah itu semuanya Imam Syafi'i hafal semuanya. Beribu-ribu hadis dengan an-annya itu semua hafal Imam Syafi'i. Banget ngalimi, banget cerdasnya. Lah suatu ketika Imam Syafi'i itu dalam suatu riwayat ini ya, ketika beliau kan pada usia 20-an itu kan hijrah ke Mesir. 20 atau 30-an itu hijrah ke Mesir. Sebelumnya hijrah ke Yaman dan sebelumnya hijrah ke Baghdad dan yang terakhir di Mesir. Ketika sebelum hijrah itu beliau juga sempat berguru dengan Imam Waqi' yang makomnya juga ada di Mesir, Imam Waqi'. Lah, di Mesir dari dulu sampai sekarang itu terkenal dengan Cleopatra. Tahu Cleopatra? Cleopatra itu gadis-gadis Mesir yang cantik. Nah, suatu ketika ini dalam suatu riwayat Imam Syafi'i melihat gadis Cleopatra. Hanya melihat saja, kagum. Mek ngetitok nyawang tok ayune Masya Allah. Begitu. Kemudian setelah itu beberapa hadis, beberapa ayat yang telah dihafalkan, ilmu yang dihafal itu hilang. Kemudian beliau lapor terhadap gurunya Imam Waqi', kok kula sakniki dados angel apalane niki kenging napa Syekh? Jenenge murid wadul teng gurune niku wajar. Nah. Kemudian dijawab oleh Imam Waqi'. Syakautu, diabadikan Imam Syafi'i dalam sebuah syair, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya wadul terhadap Imam Waqi' tentang hafalan saya yang semakin buruk. Kok apalanku akeh sing ilang. Iki terutama sing teman-teman yang mengambil tahfidz nanti bisa diperhatikan. Kok aku anggere apalan tak iki tak apalno sing ben sing juz awal lali. Sing saiki aku wis entuk tambah 3 halaman, sing hafalan yang sebelumnya awal juz sudah tidak ingat kembali. Tak apalno grotal-gratul. Padahal untuk murojaah ya sebulan balan. Ini kenapa? Kemudian dijawab oleh Imam Waqi', fa arsyadani ila syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yufda li'asi. Imam Waqi' fa arsyadani. Imam Waqi' memberikan jalan, ngedoi pada saya ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Kenapa enggak boleh melakukan maksiat? Kenapa para tulabul ilm, para santri yang hafalan itu untuk riyadhah ya, untuk meninggalkan maksiat-maksiat, untuk meninggalkan dosa-dosa, itu kenapa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yufda li'asi. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Dan Allah itu tidak mungkin memberikan cahayanya kepada orang-orang yang bermaksiat terhadap Gusti Allah. Itu jawaban Imam Waqi' terhadap Imam Syafi'i. Nah, maka ini penting sekali. Penting sekali untuk kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita, ojo kakean misuan, ojo kakean ngerasani, ojo kakean melakukan hal-hal yang buruk. Kalau melakukan ya segeralah bertaubat. Karena tadi, nek pengen apalane lanyah, pengen apalane lancar, ya jalannya tadi sesuai dengan irsyadnya Imam Waqi', seperti jalan yang ditunjukkan oleh Imam Waqi' terhadap Imam Syafi'i. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi saya apa? Oke. Gitu mungkin, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.